Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas atau bedah kisi-kisi penilaian tengah semester kelas 7 semester genap. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat dan tetap semangat. Mari kita mulai untuk bedah kisi-kisi kali ini. Nah, ini silakan kalian baca untuk kompetensi intinya ya. Nah, dari penilaian tengah semester ini kita ada dua bab, yaitu bab 4 dan bab 5. Untuk bab 4, nah kita akan yang pertama adalah tentang kompetensi dasarnya. Nah, bab 4 itu nanti materinya ada 4 ya, ada 4 bagian A, B, C, D, dan masing-masing ada indikator soal. Nanti kita akan bahas masing-masing atau satu persatu. Untuk kompetensi dasar 3.4 itu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti materinya ada 4 ya. Yang A itu makna Bhinneka Tunggal Ika, kemudian B keberagaman dalam masyarakat Indonesia, C arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia, D perilaku toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu tentang indikator soalnya. Yang pertama adalah materinya adalah makna Bhinneka Tunggal Ika, itu soal nomor 1 sampai nomor 3 dengan indikator sebagai berikut. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, yaitu indikator nomor 1 adalah menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bahasanya adalah, jadi secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah, Bhinneka sama dengan beragam atau bermacam-macam, tunggal sama dengan satu, Ika itu sama dengan itu. Jadi kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah memiliki arti beraneka satu itu. Maknanya bisa dikatakan sebagai beraneka ragam tetapi satu jua. Nah, sekarang indikator soal nomor 2 dan 3, yaitu mengetahui sejarah dan asal Bhinneka Tunggal Ika. Bahasanya adalah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kali pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnuwardana sekitar abad sebelum 14 Masehi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno yang lebih dikenal dengan atau disebut sebagai Kitab Sotasoma karya Empu Tantular. Ya, sekarang bagian B, materinya adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian indikator soalnya nomor 4 sampai nomor 7 adalah mengetahui faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Bahasanya adalah bahwa faktor penyebab keberagaman suku dan budaya Indonesia itu adalah sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Nah, karena terletak di antara Pasifik ya, 2 samudra Pasifik dan 2 benua. Nah, ini mempengaruhi keberagaman. Kemudian kondisi negara kepulauan. Jadi kondisi kepulauan itu berbeda-beda pulau, jadi berbeda budaya, berbeda adat dan sebagainya. Kemudian perbedaan kondisi alam. Ya, ada alam pergunungan, alam perdesaan, kemudian pesisir pantai. Nah, ini mempengaruhi keberagaman juga. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi perbedaan transportasi contohnya ada transportasi lewat sungai, transportasi lewat darat, lewat laut, dan komunikasi juga antara pedesaan, pedalaman dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi keberagaman. Kemudian penerimaan masyarakat atas perubahan, contohnya di perkotaan. Jadi kalau perkotaan itu biasanya akan ada budaya asing sehingga mereka berubah. Nah, itu akan mempengaruhi atau menyebabkan keberagaman. Yang nomor 8 adalah mengetahui istilah keberagaman. Kemudian bahasanya adalah bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, meliputi bidang
seperti etnis, jenis kelamin, orientasi sosial, keyakinan, agama, politik, ideologi, dan lain sebagainya, atau sering kita istilahkan dengan plural atau beragam. Oke, sekarang indikator untuk soal nomor 9 sampai 11, yaitu mengetahui kelompok keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kelompok keberagaman masyarakat di Indonesia itu adalah banyak sekali ya. Contohnya seperti suku, agama, ras, bentuk rumah, jenis makanan, desain pakaian, tari, ya kan, budaya, dan sebagainya. Itu masih banyak sekali. Nomor soal 13 sampai 17 yaitu mengetahui agama dan tempat ibadah agama di Indonesia. Bahasanya adalah contohnya ini agama Islam tempat ibadahnya masjid, Kristen Protestan dan Katolik gereja, Hindu tempat ibadahnya pura, agama Buddha wihara, kemudian Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng atau lintang. Kemudian indikator soal nomor 18 sampai 20 itu mengetahui suku dan asal daerahnya yang ada di Indonesia. Bahasanya ini contohnya adalah suku Jawa, Pulau Jawa itu ada suku Jawa, Sunda, Betawi, kemudian Madura. Kemudian kalau di Pulau Sumatera itu ada suku Padang, suku Batak. Kemudian kalau di Kalimantan itu ada suku Dayak, suku Bugis. Nah kalau di Papua itu ada suku Asmat dan suku Dani. Kemudian ini nomor 21 sampai 24 adalah indikatornya mengetahui nama budaya dan tarian dan asal daerahnya di Indonesia. Ini contohnya umpamanya Jawa ini ada ketoprak, ada ludruk, ya kan? Kemudian ada wayang kulit, ada tari gambyong. Kemudian gamelan itu ada di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian Aceh itu ada tari bogang jumpo atau tari saman. Kemudian Betawi ada tari topeng, yapong, capin, dan lain-lain. Bisa kalian cari sendiri tarian dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indikator soal nomor 26 sampai 28 itu adalah mengetahui makna kerjasama dalam kehidupan. Maka pembahasannya adalah kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi negara Indonesia terbentuk karena rakyat mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Nilai kerjasama mendorong bangsa Indonesia untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Kemudian poin nomor 29 sampai 30 adalah mengetahui sejarah kerjasama dalam perjuangan kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai kekuatan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Mengetahui nomor 34 ya, indikatornya adalah mengetahui usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi pembahasannya bahwa kerjasama penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia yang melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagai yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 35 dan 36 indikatornya adalah mengetahui tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasannya bahwa tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekarang indikator soal nomor 37 sampai 40 yaitu mengetahui bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas yaitu gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti pikul atau angkat,
Dan kata royong berarti bersama-sama. Dengan demikian gotong royong bermakna bekerja sama atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konsep gotong royong, bekerja sama dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih oleh seluruh warga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam persatuan dan kesatuan inilah bukti sebagai pengamalan sila yang ketiga. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri.